Kita kembali lanjutkan perbincangan, Maresa menyambung yang tadi sebelum jeda. Ada banyak isu tentunya ini berkembang di masyarakat. Semuanya menunggu, apakah memang ada kaitannya? Apakah memang ada benang merahnya seperti ini? Kalau kita di warung kopi atau di studio TV One bicara tentang desas-desus masuk akal gitu ya, karena kita awam. Tapi kenapa saya agak merasa geli campur kecewa? Karena RDP di Komisi 3 DPR RI tidak secara komprehensif mengangkat segala macam persoalan yang ada pada kasus Durian 3 ini. Jadi dengan kata lain bobot perbincangan di DPR, di Komisi 3, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wakil-wakil saya itu tidak ada bedanya dengan perbincangan warung kopi. Tadi di saat jeda, menurut saya ada diskusi yang menarik dengan Pak Nelson. Saya membayangkan hal serupa yang semestinya diajukan oleh DPR kepada Kapolri, yaitu tanya, sejauh ini sudah ada berapa laporan? Dari kasus Durian 3 ini sudah ada berapa laporan? Lalu kupas satu persatu. Laporan pertama sudah seberapa jauh? Laporan kedua seberapa jauh dan seterusnya. Beliau katakan sejauh ini sudah ada 5. Tambah lagi mungkin akan ada 3 atau 4. Nah ini yang semestinya ditelusuri oleh DPR. Bahwa DPR memberikan apresiasi kepada Pak Kapolri, silakan. Wajar saja. Tetapi terkait dengan berbagai macam misteri, semestinya bisa dikemas dalam perbincangan yang lebih konstruktif, yang lebih terstruktur dengan bertanya berapa laporan yang ada di kepolisian dan bagaimana penanganannya. Semestinya itu. Tapi sayang, momentum RDP itu sudah lewat. Alhasil, saya saja tadi yang bertanya ke beliau secara lebih terstruktur, ada berapa laporan dan bagaimana kelanjutannya. Mungkin beliau mau berbagi cerita. Ya mungkin bisa diceritakan sejauh ini. Senang sekali nih saudaraku mengangkat satu building for the majority. Ya sia-sia kita memilih kalau dibayar negara, birokrat maupun teman sebelah itu. Malah bertengkar seperti Gus Dur pernah katakan itu kan. Nah, apa yang mau kita katakan? Saya sempat nyatakan tadi, pernah nggak yang 50 itu menanya ibunda itu? Ini yang merasa kerugian yang tidak ternilai di muka bumi ini. If I were you, coba hilang anak si Rambo di Amerika, seluruh dunia digonceng oleh kapal induknya Rambo itu. Nah, ini apa yang terjadi? Masih di seputar a good couple, yang nyatanya menjadi a bad couple. Kalau itu tadi RDP itu sampai kapanpun laporan itu nggak pernah sampai ke kami. Dan ini yang memajukan awalnya ini ya penasihat hukum. Ada datang, ada godaan lain, ada isu, ada apa tadi, warung kopi nggak ada. Karena kami langsung membuat surat ke Presiden dan Kapolri. Baru goncang ini dunia. Kalau tidak, senyap. The silent killing in the world yang nggak pernah terangkat. Mari, mulaikah hari ini kita nobatkan lagi bahwa debu campur debu tadi, aroma busuk tadi, mari kita terbitkan supaya ini Indonesia wangi Ratna Mutu Manika. Jadi dari 5 laporan, berapa yang ditindaklanjuti dan sejauh apa, Pak Nelson? 3 sudah happy ending, ya. Kami katakan aroma aib itu sudah bagus. Kedinasan tadi diambil oleh pemerintah pusat. Nah ini kemarin masuk untuk preventif supaya ibunda tadi jangan lari-lari kemana-mana. Baru tuduhan ada lagi yang dulu kan kami diwarnai squad itu. Ternyata sudah ada warna baru lagi kan. Dan sudah jadi tersangka. Ini dia baru matahari terbit hari Senin Selasa besok. Kita akan masukkan lagi dengan uraian-uraian. Yang bagaimana supaya ini bukan hanya pro bono, pro justitia, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi baru 3 yang ditindaklanjuti lebih jauh, 2 masih belum? Masih to be continued. Masih to be continued. Ya. Baik, Pak Fikar bagaimana melihat hal ini Pak? Iya, saya kira betul kehilangan uang dalam rekening itu sebenarnya kan itu tindak pidana. Ada 2 sistem yang rusak sebenarnya. Yang pertama sistem perbankan yang juga harus dikontrol. Yang kedua ya sistem penyidikan itu. Nah mestinya ada realitas seperti itu tanpa laporan pun sebenarnya seharusnya ya penyidik itu sudah tindak pidana umum, bukan delik aduan gitu. Ya mestinya dia dengan sendirinya bekerja gitu. Ya bekerja dan
menyelidiki kasus itu sampai tuntas gitu, kemana orang yang sudah meninggal kok bisa bertransaksi dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang menjadi tugas penyidikan juga kalau menurut saya. Walaupun itu kasus yang berbeda ya. Yang pertama umpamanya soal pembunuhan, soal penembakan itu. Yang kedua ini sekarang soal mengambil barang orang lain tanpa hak umpamanya ya, seperti itu ya. Itu ada pidana barunya kalau menurut saya ya. Nah kan polisi sebenarnya bisa juga bekerja sama dengan perbankan gitu. Perbankan bisa melacak itu sebenarnya ya, melacak dari mana transfer itu terjadi, dari rekening siapa ke rekening siapa ya, siapa yang melakukan, ada tidak pemalsuan tanda tangan umpamanya ya, atau kalau sekarang mungkin karena sudah lebih canggih transfer pakai kartu ATM. Dan kartu ATM kan juga ada batasnya kan, umpamanya satu hari tidak bisa lebih dari 100 juta umpamanya transfer. Nah itu kan sistem-sistem seperti itu bisa dilacak sebenarnya gitu. Nah dan menurut saya itu tadi benar, mestinya perkara ini juga dilaporkan supaya ada tanda untuk menagih gitu. Artinya kalau laporan ini tidak ditindaklanjuti, secara hukum kan ada salurannya, pra peradilan umpamanya ya. Pengaduan tidak ditindaklanjuti, penasihat hukum bisa mempersoalkan itu melalui pra peradilan dan sebagainya. Saya kira itu sudah satu hal yang benar. Nah tinggal sekarang bagaimana kepolisian sebagai instansi yang mempunyai tanggung jawab ya, mestinya ya dijelaskan juga kepada masyarakat, karena ini sudah menjadi realitas yang sudah diketahui oleh banyak orang, oleh masyarakat. Nah, karena itu juga menjadi tanggung jawab publiknya gitu ya, untuk menjelaskan juga kepada masyarakat. Saya kira begitu, Mbak. Sudah dilaporkan Pak Nelson yang soal ini tadi? Yang mana nih? Yang soal tadi mengenai aliran keuangan dan sebagainya? Terpisah kita buat. Baru akan. Nah, Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Termasuk juga yang menarik adalah setelah jeda kita akan bahas mengenai keputusan dari sidang etik profesi Polri pada hari Jumat dini hari. Kita mendengarkan bahwa kemudian Ferdy Sambo ini dipecat dengan tidak hormat. Setelah itu masyarakat kemudian jadi bertanya-tanya, jadi heran, jadi bingung. Bagaimana bisa Ferdy Sambo dengan segala kesalahan yang sudah dilakukan begitu masih terpikir untuk bisa melakukan banding? Apa sebenarnya maksudnya? Nanti kita akan bahas juga mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami segera kembali. Nah, di segmen terakhir ini kita akan menyinggung mengenai masalah banding yang diajukan oleh Ferdy Sambo dalam sidang etiknya. Sudah sempat Mas Reza mengajukan surat pengunduran diri. Kemudian juga akhirnya ketika sidang etik jatuh vonis pecat tidak hormat. Tapi kemudian masih mengajukan banding. Ini terus terang saja saya hanya membaca bagaimana komentar masyarakat. Masyarakat banyak yang bertanya-tanya, kok bisa Ferdy Sambo ini dengan segala kesalahannya masih terpikir untuk bisa melakukan banding, Mas Reza? Itulah indikasi bahwa tidak hanya FS ya, tapi Pasutri ini, FS dan PC ini terus-menerus mempersulit proses hukum, mencoba merusak suasana batin masyarakat, yang saya yakin itu semua pada akhirnya akan berefek kontraproduktif bagi perjuangan mereka di hukum itu sendiri. Tadi di segmen awal saya katakan, PC ini menampilkan perilaku yang kontradiktif, klaimnya adalah korban, tapi realitasnya tampil berbicara bukan dengan mindset sebagai korban. Itu satu. Setelah tiga uang FS. Di suratnya dia katakan mohon maaf bersedia untuk memikul segala macam tanggung jawab. Jadi kesannya low profile gitu ya. Tapi pada saat yang sama beliau mengajukan banding. Banding artinya apa? Perlawanan. Tidak menerima terhadap putusan itu. Jadi kita mau percaya pada yang mana? Pada isi surat atau pada perbuatan? Saya memilih lebih percaya pada perbuatan. Okay. Jadi saya tidak akan jatuh simpati terhadap orang yang mengatakan minta maaf, mohon doa, dukungan, bersedia memikul tanggung jawab. Saya tidak percaya terhadap pernyataan-pernyataan semacam itu. Tapi bagi saya perbuatan mereka tampil di depan Makobrimob dan mengatakan banding di persidangan etik menurut saya adalah alasan bagi saya paling tidak untuk terus-menerus mengajak mereka untuk bercermin bahwa mereka sekarang punya kesempatan yang sangat-sangat sempit untuk mengubah suasana batin publik dan untuk memperjuangkan agar target hukum mereka bisa tercapai seperti yang mereka inginkan. Baik, Pak Bambang Rukminto masih bersama kami? Mbak Putri. Masih bisa mendengar baik. Pak Bambang, menurut Pak Bambang, sebenarnya keuntungan-keuntungan apa yang dikejar oleh FS ini dengan mengajukan banding? Harapannya memang ada
kebaikan dari Kapolri untuk merubah ini, tetapi kan sidang etik ini sudah final dan merupakan majelis tertinggi dalam etika dan profesi di kepolisian. Tetapi terkait dengan sikap FS sendiri, ini sebenarnya umum di internal kepolisian gitu loh, upaya untuk membela diri, tidak mengakui kebenaran, terus defensif, tidak meminta maaf gitu. Kalau kita melihat secara umum sampai sekarang kepolisian ini sudah melakukan prank berjamaah kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu. Tetapi faktanya sampai sekarang juga belum ada secara institusional Kapolri meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Kemarin di rapat dengar pendapat DPR seharusnya Kapolri juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait apa yang sudah dilakukan sekian banyak anggotanya yang sudah memalukan dan meruntuhkan citra Polri gitu. Makanya upaya emosional seperti itu seharusnya juga harus dilakukan oleh kepolisian. Ini juga untuk menjadi titik awal bagaimana kepolisian membangun kultur yang humanis kepada humanis gitu. Ke depan memang semuanya harus dibuka seterang benderang mungkin. Tetapi titik awal meminta maaf ini adalah titik nol bahwa polisi pernah bersalah pada masyarakat gitu. Ini yang tentunya diharapkan masyarakat semua, dan ke depan kita berharap bahwa tidak ada lagi kejadian-kejadian prank yang dilakukan oleh kelompok yang sedemikian banyak, dan tidak ke depan juga tidak akan muncul lagi kelompok-kelompok yang melakukan obstruction of justice, kemudian juga menutupi perkara. Hal ini harus dimulai dari awal dan secara institusional Kapolri harus meminta maaf pada masyarakat seperti itu. Baik, Pak Ito, mungkin penutup mengenai hal ini, Pak Ito, dan adakah kemudian keinginan banding dari FS ini bisa mempengaruhi proses penyidikan lebih lanjut? Baik, yang pertama ya Mbak, kita harus membedakan antara institusi dan oknum. Yang disampaikan Pak Bambang itu tadi tentunya harus dipisahkan antara oknum yang melakukan yang tidak menggambarkan institusi secara keseluruhan. Apa yang dilakukan Pak Kapolri saat ini sudah luar biasa, yaitu dengan membuka diri secara objektif, kemudian juga transparan untuk masalah pengungkapan kasus yang memang menurut saya tidak lazim dilakukan sesuai pengalaman saya. Kemudian yang kedua, mengenai masa banding, kita bicara dari aspek, saya bicara dari aspek normatif, aspek hukum ya Mbak. Karena memang dari si FS ini memiliki hak untuk banding yang diatur dalam Perkap nomor 7 tahun 2022 pasal 69 ayat 1. Nah, itu yang tentunya ini kan aturan yang harus kita ikuti ya. Dia menggunakan kesempatan ini, peluang ini, yaitu dengan aturan yang ada. Jadi saya kira mungkin di sini kita harus ingat juga bahwa negara kita negara hukum. Tentunya semua aturan harus kita penuhi dan hak-hak orang itu boleh-boleh saja. Saya tidak melihat dari aspek lain selain aspek hukumnya. Kemudian kita juga tentunya kemarin sudah lihat hasil daripada keputusan kode etik itu adalah secara bulat menyatakan bahwa sebetulnya PTDH. Jadi secara normatif sebetulnya yang bersangkutan itu tidak akan mendapatkan perubahan daripada keputusan tersebut. Namun karena ada peluang ya yang diberikan oleh undang-undang, yaitu Perkap nomor 7 tahun 2022 yang bersangkutan yang namanya usaha ya Mbak Putri ya. Dia juga berusaha membuat masalah ini supaya bisa mendapatkan, siapa tahu ada hal-hal bisa menguntungkan. Tapi percayalah bahwa kasus ini karena dikawal oleh lembaga-lembaga ya, Kompolnas, kemudian juga Komnas HAM, IPW, dan juga masyarakat, tentunya Polri pun tidak akan mengorbankan institusi untuk melindungi orang yang jelas-jelas sudah bersalah. Saya kira demikian Mbak Putri. Pak Ito, terima kasih sudah hadir kembali tentunya dalam perbincangan ini, memberikan informasi kepada kami, memberikan pandangan-pandangan kepada kami mengenai kelanjutan kasus ini. Selamat malam Pak Ito. Kemudian juga para narasumber lainnya, Pak Fikar, ya Pak Fikar juga terima kasih sudah mengulas dan juga memberikan dari sudut pandang hukum pidana. Kemudian juga Pak Bambang Ruminto, terima kasih Pak Bambang sudah juga memberikan pandangan-pandangannya. Mas Reza, terima kasih sudah ikut hadir. Kemudian juga Pak Nasun, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Wassalam. Baik, dan pemirsa perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kali ini kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Sampai jumpa.